Halo semuanya, Anda bersama kami di Sam Gadget dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan LG Stylus 2. Jadi, saya akan mulai video ini dengan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman. Mending merek lain harga cuma 1,5 sampai 2 juta doang. Iya, memang dari spesifikasi yang quad-core itu memang dia menandakan smartphone yang ada juga komentar kemarin yang bilang katanya prosesornya low end. Tapi karena memang di LG Stylus 2 ini LG lebih menekankan kepada fitur-fiturnya. Nanti akan kita bahas juga di video ini fitur-fitur dari LG UX-nya dan juga fitur-fitur dari stylusnya. Kita buka dulu CPU Z. Saya kemarin udah nulis spesifikasinya di deskripsi video kemarin ya. Jadi kalau misalnya mau cek spesifikasi lengkapnya bisa lihat di situ. Ini Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1,2 GHz. Kemudian kita lihat sensornya. Jadi ini kayaknya yang pertama dari saya 3 itu G3 Stylus, G4 Stylus sama ini. Jadi ini cuma nggak ada gyroscope-nya doang, dia semua ada accelerometer, ambient light, orientation, proximity, sound sensor sama magnetic. Jadi kalau diringkas ini accelerometer, proximity, kompas sama ambient light. Yang nggak ada cuma gyroscope. Jadi memang ini tuh smartphone yang sangat direkomendasikan buat teman-teman yang menggunakan untuk sehari-hari atau untuk teman-teman hanya membuka sosial media tanpa membuka game. Rasanya untuk game ini sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena memang dilihat dari prosesornya dan juga GPU-nya dan juga dari sebenarnya bukannya bilang nggak bisa pakai, tapi yang saya lihat dari G4 Stylus itu memang dia sudah tidak dioptimisasi buat main game, tapi dengan fitur-fitur yang ada seperti fitur-fitur di LG UX-nya ini menandakan bahwa dia ini digunakan untuk pebisnis atau teman-teman yang suka hobi mencatat-catat di smartphone seperti ini yang mau mencoret-coret atau apapun seperti itu. Jadi bukan untuk ke teman-teman yang ingin bermain game. Nanti kita akan lihat lagi di video ini. Selanjutnya, Bang, support USB OTG dan sensornya apa aja? Kalau sensor tadi saya udah kasih lihat ya. Jadi sekarang kita lihat USB on the go-nya. Bisa atau enggak, ini langsung saya tes sekarang. Oke, ini udah masuk ya. Harusnya kalau ini masuk, ini akan berubah menjadi biru. Oke, kebalik. No. Oke. Jadi nggak bisa ya, dia nggak support USB on the go tuh, dia nggak keluar notifikasinya. Jadi dia nggak support USB on the go. Tapi saya bingung kenapa di settingnya ada tulisan USB. Oke, lanjut. Yang mana ya? Sayangnya layarnya belum Full HD ya, ini sama kayak G4 Stylus ya, layarnya masih HD. Kemudian 3,5 juta masih banyak HP lain dengan spek gila. Xiaomi Mi 4S. Iya, nah jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya untuk spek juga di harga segini banyak seperti Lenovo 5S1 Turbo itu speknya sangat oke. Nah, di sini saya lebih suka kepada smartphone LG, lebih spesifiknya di ini LG Stylus 2 karena memang dia memberikan banyak banget fitur yang nggak ada di Lenovo PS1 Turbo itu. Saya kasih contoh. Misalnya di Lenovo PS1 Turbo itu, ini contoh simpelnya aja ya, di Lenovo PS1 Turbo tuh kita nggak bisa nentuin button combination-nya. Kita nggak bisa nentuin di mana tombol back-nya, di mana tombol home-nya. Ini bisa saya taruh di sini nih. Ya, terus ada seperti ini. Jadi dia bisa sampai 5 ini home button-nya. Nah, itu adalah salah satu contoh simpelnya bahwa di sini tuh banyak fiturnya. Jadi di sini tuh saya lebih menekankan kepada teman-teman yang suka kepada fitur-fitur yang memang itu ada bergunanya juga saat menggunakan smartphone. Oke. Selanjutnya terus ada gyroscope enggak ya, jadi nggak ada gyroscope. HP itu buatan Indonesia atau Cina atau Tiongkok? Ini buatan Indonesia, di boxnya ada tulisannya kayak ini. Nah, di sini dibuat di Indonesia dan ada postelnya. Karena nggak mungkin kalau nggak dibuat di Indonesia, ini udah tahun 2016 pertengahan dan ini udah 4G, jadi nggak mungkin, pasti nggak masuk TKDN kalau misalnya dia nggak di Indonesia. Harga segitu dengan spek seadanya worth to buy kah? Jadi
seperti saya sudah bilang tadi dari awal bahwa memang ini 3,5 juta itu ditekankan kepada fiturnya. Jadi ini kalau dibandingin dengan LG GeForce Stylus ini banyak banget perbedaannya. Yang pertama, ini UI-nya udah LG UX 5.0, dimana kita bisa nentuin dia mau pakai app drawer atau enggak. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, stylusnya itu udah interaktif, nggak kayak stylus mati. Ini interaktif ya, sedangkan GeForce Stylus dan G3 Stylus tuh nggak punya fitur ini. Jadi memang ada upgrade-nya yang sangat lumayan signifikan, jauh signifikan dibandingkan dengan LG GeForce Stylus. Kayaknya nggak deh Gan, lebih baik pilih yang G3, harga sekarang 3,5 juta. Itu sebenarnya sih harganya 4 juta sih, bukan 3,5 juta. Ringan banget lah bro, kan baterainya belum dimasukin. Udah dimasukin kok. Jadi memang karena ini tuh, kemarin saya tulis juga di video unboxing, saya baru ngecek bahwa ini ketebalan ini 7,4 mm dan iPhone 6s Plus itu ketebalan 7,3 mm. Jadi sangat wajar kalau misalnya ini tuh sangat ringan karena memang tipisnya jauh. Ini 7,4 mm, kalau GeForce Stylus tuh 9,4 mm, beda 2 mm. Dan ini, dan oh ya tadi 3,5 juta worth to buy, nggak worth juga karena memang ini tipis banget gitu loh. Ini tuh mirip sama iPhone 6s Plus dimensinya. Jadi tipis, kemudian ringan. Jadi kalau saya mau cari tipis dan ringan, saya baru menemukan vendor yang bisa mereplika iPhone dalam membuat smartphone-nya. Sebenarnya tipis sudah banyak, cuma nggak tahu aja kenapa tiba-tiba LG bisa tipis banget kayak gini. Jadi worth ya. Oke, tadi Pro C, low end, jadul tadi saya sudah bahas di sebelumnya. Udah itu aja. Kita sekarang langsung lihat ke LG Stylus 2-nya. Nah, kemarin di video unboxing saya sempat bilang kan ada home-nya, kenapa nggak ada home-nya? Sebenarnya itu ada. Jadi saya setelah masukin WiFi, ternyata dia baru ke-download fitur itu di sini. Di home ya kemarin ya. Nah, di sini ada nih. Jadi ada 3. Yang pertama home, itu yang nggak pakai app drawer. Habis itu easy home, itu yang biasa, yang apa? Easy home kita coba deh. Nah, oke, kayak gini ya. Jadi yang cuma home yang sangat simple. Balik lagi ke tadi. Nah, ada home screen dan home and app drawer. Coba kita coba yang ini. Home dan app drawer. Oke, nah ini dia home dan app drawer. Jadi dia ada app drawer kayak biasa, cuma saya kurang tertarik karena ini agak sama ya dengan yang ada di GeForce Stylus UI LG UX 4.0. Jadi saya akan coba menggunakan yang nggak ada app drawernya. Oke, ini tadi yang nggak ada app drawernya. Saya akan berjanji untuk ngasih tahu fitur-fitur di sini. Kita mulai dari networks, dual SIM card, WiFi-nya ada, mobile data, dan ini udah 4G ya. Coba saya matiin WiFi-nya, nanti ada kelihatan networknya 4G. Oke, bisa di zoom, kelihatan ada 4G di situ. Ya, 4G ya. Jadi memang udah 4G, saya udah masukin SIM-nya ke sini. Kemudian ringtone ID ini saya belum coba, tapi kelihatan ini ringtone ID compose ringtones automatically based on phone number of incoming calls. Jadi dia akan mengkompos ringtone itu dari nomor HP yang masuk. Saya belum coba ini, nanti kita akan lihat lagi selanjutnya. Lock screen, kita bisa tentuin di lock screen ini mau apa, mau hide disembunyiin notifikasinya atau mau dikasih lihat semua. Oke. Display. Nah, lock screen kita belum lihat. Nah, lock screen ini seperti biasanya ya LG itu ada no code. Tapi no code-nya dia beda. Kenapa? Karena no code-nya sekarang harus 8 kali. Kalau dulu kan 4 kan. Ini jadi harus 8 kali. Contohnya saya 1 2 3 4 1 2 3 4 harus 8 kali pokoknya. Gitu ya. Itu contohnya. Terus screen swipe efeknya ini banyak nih. Oh, vector seeker. Coba kita coba. Oh, ini belum saya oke. Ini hampir mirip kayak Samsung ya. Opening Oh, oke. Keren juga. Kemudian wallpaper ini standar sih. Home touch button juga tadi kita udah bahas dikit. Ini font type. Nah, reader mode. Ini tuh kalau teman-teman tahu di iOS 9.3 9.3 itu ada night shift. Nah, ini tuh mirip sama night shift tuh. Jadi ini buat kalau baca teman-teman macam malam-malam biar matanya nggak sakit sepertinya, tapi saya belum cobanya itu fiturnya. Oke, ini ada auto brightness karena memang dia itu ada ambient light sensornya. Kemudian language dan keyboard seperti biasa. Nah, ini dia one handed mode yang kemarin saya belum kasih tahu. Gimana ya? Oh, nih. Swipe the home touch button left or right to screen the screen.
home touch button to the left. Ini skema saya tuh bisa loh. Oke. Nah, jadi ini ya one handed mode ya. Ini memang bisa nih, kalau ini memang kita bisa menjangkau semua areanya di sini dengan one handed mode ini. Kita balik ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian ada shortcut key quick cover view. Quick cover view ini berhubung quick covernya sekarang nggak ada dan memang belum dijual, jadi saya nggak bisa kasih tunjuk pen. Ini ada dua window biasa atas bawah. Oke, kita lihat lah. Oke. Contohnya saya mau pakai YouTube. Sekarang saya mau pakai Chrome. Kita start. Oh, ini bisa di. Oke, udah geluduk di luar udah mau hujan. Ini gimana nih dua window? Saya kesana dulu. Oke, sebentar. Dua window. Oke, kayaknya sih kita drag ke atas satu, bawahnya drag lagi di bawah. Nah, benar. Jadi atas bawah tuh. Jadi kita bisa sambil cari-cari, kemudian bisa sambil surf di YouTube. Itu udah normal, itu seperti biasa di fitur LG yang lain. Satu fitur yang nggak ada di sini tuh guest mode hilang. Jadi nggak ada guest mode lagi. Kemudian storage ini kalian udah lihat ya teman-teman, about phone. Oke, ini Android Marshmallow, jadi ada Google Now on tap. Itu fitur terbarunya Marshmallow, tapi saya juga nggak ngerti itu sebenarnya kegunaannya apa, karena kalau search itu juga, nah ini Marshmallow ya, kemarin kita belum lihat Easter egg-nya. Ini sama aja kayak Lollipop, game kayak Flappy Bird gitu. Cuma sekarang dia ada countdown-nya. Oke, kena. Abaikan. Nah, terus tadi Google Now on tap. Jadi dia bisa kayak gini. Google Now on tap itu. Nah, jadi Google Now-nya kayak gini. Tapi saya belum menemukan kegunaannya karena kalau saya mau search di sini, contohnya apa nih? Contohnya nih LG Stylus 2. Itu akan tetap masuk ke layar Google Now seperti biasa. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan lihat fitur dari Stylus ini. Sisanya normal ya, kalau home screen teman-teman mau lihat, oke lah home screen. Oke, ini ada widget seperti biasa, ini ada home screen settings sama uninstall apps. Home screen settings itu tadi kita udah lihat, jadi gitu intinya. Terus kita buka ini Stylusnya. Kita ada satu Quick Memo Plus. Quick Memo Plus itu biasa buat teman-teman yang ini yang udah ada di LG Stylus sebelumnya juga. Kemudian yang selanjutnya, nah ini nih pop scanner yang belum ada. Kita lihat ya. Pop scanner. Oke, pop scanner ya. Jadi kita foto. Misalnya miring lah. Saya bikin miring ya. Saya sengaja ngamuk. Saya bikin miring. Bentar, oke. Geluduk. Udah mau hujan. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita tuh bisa miring-miring. Kita tentuin aja nih, kita boxnya mau kayak gini, ya udah kita nih. Oke. Ini kita bisa membuat ini miring. Coba ya, dan ya. Oke, dia akan menjadi kebalik. Kenapa nih jadi kebalik? Oke, intinya begitu. Jadi kita bisa barang yang ini mirip sama fiturnya Note 5. Jadi kalau misalnya barang ini miring, kita bisa crop dia agar jadi nggak miring lagi, maksudnya jadi lurus. Iya, itu tadi pop scanner. Sekarang capture plus sama sih sebenarnya. Nah, ini yang kayak fitur biasa, jadi dia screenshot dan kita akan tulis di sini. Satu lagi itu pop memo itu quick memo plus tapi yang dia kecil. Oke, itu aja buat fitur stylusnya. Sekarang kita akan lihat ke kamera depannya. Sama kamera belakang kita kemarin belum ngetes kamera depan ya. Oke, kita akan lihat kamera depannya. Jadi ini rasanya menggunakan ini tuh sampai saat ini tuh ringan-ringan banget. Saya tuh agak takut ini tuh karena terlalu tipis dan memang saya cari di Bukalapak atau dimanapun itu case-nya masih belum dijual. Kenapa? Karena memang ini tuh pendatang baru, sampai anti goresnya aja nggak ada. Kemarin sih waktu saya beli katanya ada cording Gorilla Glass 3, tapi saya masih belum bisa memastikan itu lagi karena memang saya belum ada spesifikasi resmi. Kita coba kamera depannya. Oke. Ini ada flash selfie ya. Ada flash selfie.
Ini bisa buat flash. Oke, nggak kelihatan. Ya gitulah pokoknya ya kalau misalnya kita foto itu. Dan ini karena kamera depan 8 megapiksel dia autofocus. Jadi autofocus kita ini kayak M5, kita bisa fokus-fokusin. Duh, ini nggak kelihatan banget ya. Oke, kelihatan. Oke, tetap aja nggak kelihatan. Ya gitu deh buat sehari saya merasakan G Stylus 2. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ini G Stylus 2 ini, LG Stylus 2 bukan G Stylus 2, maaf. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan lagi, tanya aja, nanti saya akan bahas di review. Dan ini rasa penggunaannya sih sama kayak LG, cuma bedanya karena dengan fitur LG UX 5.0 terbaru dan ada stylusnya, jadi lebih pengalaman berbeda. Ditambah dengan ini tuh tipis banget dibandingin GeForce Stylus. Dan oh ya, di sini tuh ada chamfernya nih, lihat nih. Bisa kelihatan nggak di kaca sini? Jadi dia layarnya tuh ada panel layarnya di sini, nonjol sedikit. Baru di bawahnya ada lengkungan di bawah sini. Oke, itu aja. Mau lihat itunya, mau lihat contohnya. Sini saya kasih lihat contoh nanti quick. Aduh, maaf. Nih, ini contoh quick cover buat LG Stylus 2. Jadi nanti saya kasih tahu di sini foto aja. Nanti di sini tuh ada satu panel seperti ini. Nanti ini bisa di swipe ke atas atau ke bawah kalau ada telepon. Ada jamnya, ada baterainya, ada hari tanggalnya. Nanti makanya saya kalau misalnya udah dapet ini secepatnya saya akan kasih tahu karena memang ini keren. Jangan lupa untuk follow kami di Twitter @smgadgetid, like video ini serta subscribe Sam Gadget. Terima kasih, ciao.